Api merupakan peristiwa besar yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas sejarah peristiwa Bandung Lautan Api secara lengkap. Pembahasannya mengenai latar belakang, kronologi tujuan, asal julukan Bandung Lautan Api, dan hal menarik tentang peristiwa tersebut. Sejarah peristiwa Bandung Lautan Api adalah sebuah situasi di mana para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berada di Bandung membakar kota Bandung demi upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada bulan Maret tahun 1946. Pembakaran kota Bandung dilakukan oleh masyarakat sebagai respon perintah dari pihak sekutu yang menyuruh masyarakat agar mengosongkan kota Bandung. Pembakaran dilakukan oleh sekitar 200.000 masyarakat dalam waktu 7 jam. Mereka membakar harta, benda, dan rumah, selanjutnya pergi meninggalkan kota Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api dilatar belakangi ketika pasukan sekutu memasuki Bandung. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir McDonald. Kedatangan pasukan sekutu kemudian menguasai dan menduduki pusat-pusat penting di kota Bandung seperti kantor-kantor. Terjadi insiden di tempat para pasukan sekutu dan Nica menginap, yakni di Gedung Denis. Insiden yang terjadi adalah perobekan bendera Belanda yang berwarna biru, merah, dan putih. Perobekan yang dilakukan menghilangkan warna biru sehingga menjadi merah putih yang merupakan bendera Indonesia. Perbuatan ini dilakukan oleh pemuda yaitu M. Endang, Karmas, dan temannya bernama Muljono. Sementara itu berikut ini beberapa penyebab atau latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Meliputi Belanda merencanakan pembangunan markas bagi sekutu di kota Bandung. Kemudian perintah atau ultimatum dari Belanda yang intinya masyarakat harus mengosongkan kota Bandung Utara. Pengosongan tersebut selambat-lambatnya dilakukan pada 29 November tahun 1945. Kemudian akibat perintah Belanda agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki oleh perampasan pasukan Jepang. Perintah tersebut diumumkan oleh Brigadir McDonald. Penyebab lain adalah kota Bandung dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Bandung Selatan dan Bandung Utara. Peristiwa Bandung Lautan Api dimulai saat mendaratnya pasukan sekutu di Bandung. Pasukan yang mendarat adalah pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir McDonald pada bulan Oktober tahun 1945. Saat itu, para pemuda yang ada di kota Bandung sedang gencarnya melakukan pelucutan senjata yang dimiliki oleh bekas tentara Jepang. Akhirnya, hubungan Republik Indonesia dengan pihak sekutu memanas. Ultimatum dikeluarkan di kota Bandung, yaitu semua senjata yang dimiliki oleh pemuda dan masyarakat, kecuali polisi dan TKR, harus segera diserahkan ke pihak sekutu. Pengosongan dilakukan karena alasan keamanan rakyat dan perintah ini harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 29 November tahun 1945. Akibat ultimatum tersebut membuat terjadinya bentrok senjata antara pasukan TKR dan pasukan Inggris tidak bisa dihindari. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada malam hari tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat beserta pejuang muda atau Badan Perjuangan melakukan serangan terhadap pasukan Inggris yang berada di Bandung Utara. Serangan ini difokuskan di tempat penginapan pasukan Inggris yaitu Hotel Pringer dan Hotel Truman. Akibat serangan yang dilakukan, pihak Inggris melalui McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Perintah ini berisi mengenai wilayah Bandung bagian utara harus dikosongkan dari unsur pasukan bersenjata dan juga penduduk Republik Indonesia. Ultimatum yang dikeluarkan tidak membuat perjuangan melawan Inggris di Bandung Utara berhenti begitu saja. Pertempuran antara pejuang Bandung dan pasukan sekutu pecah pada tanggal 6 Desember tahun 1945. Selanjutnya, tepat pada tanggal 23 Maret, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang sama. Pihak sekutu memberikan perintah agar pasukan TKR secepat mungkin meninggalkan wilayah kota Bandung. Setelah pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta menanggal hal tersebut, kemudian memerintahkan Tentara Keamanan Rakyat untuk mengosongkan kota Bandung. Hal tersebut terpaksa dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ternyata berbeda dengan perintah yang dikeluarkan dari markas Tentara Keamanan Rakyat yang saat itu berada di kota Yogyakarta.
perintah dari markas TKR, yaitu pasukan TKR, tetap bertahan di kota Bandung. Pada saat itu, pihak sekutu membagi Bandung menjadi dua sektor, yaitu Bandung Selatan dan Bandung Utara. Kemudian, pihak sekutu memberi perintah agar masyarakat Indonesia yang berada di kota Bandung Utara segera mengosongkan kota tersebut. Situasi di kota Bandung semakin panik, genting, dan mencekam. Perjuang di kota Bandung merasa kebingungan harus mengikuti instruksi yang mana, karena terdapat dua instruksi yang berlawanan. Keputusan pun harus segera dibuat. Akhirnya pejuang kemerdekaan memutuskan untuk melakukan serangan dengan skala besar terhadap pasukan sekutu. Serangan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Dan suasana di kota Bandung pada saat itu. Serangan yang dilakukan para pejuang di Bandung tertuju pada pos-pos yang digunakan tentara sekutu. Selain serangan, para pejuang juga melakukan pembakaran seluruh isi dari kota Bandung Utara. Kemudian setelah melakukan serangan dan membakar habis kota Bandung sebelah utara, mereka kemudian meninggalkan daerah tersebut. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Keputusan membakar kota Bandung tentunya memiliki tujuan yang sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Kenapa sampai membakar kota Bandung? Langkah pembakaran kota Bandung bertujuan untuk mencegah pasukan Nica dan pasukan sekutu memanfaatkan kota ini dijadikan sebagai tempat atau markas. Hal ini karena wilayah Bandung memiliki lokasi yang sangat strategis dalam perang yang berlangsung di Indonesia. Keputusan pembakaran dilakukan melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3. Musyawarah dilakukan bersama seluruh kekuatan perjuangan pihak RI, tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Kemudian hasil dari musyawarah yang telah dilakukan selanjutnya diumumkan oleh A.H. Nasution, Komandan Divisi 3 TRI. A.H. Nasution juga memerintahkan agar masyarakat kota Bandung segera dievakuasi. Pada hari itu, para pejuang membakar kota Bandung. Pembakaran dan evakuasi masyarakat kota Bandung dilakukan pada malam hari. Pembakaran kota Bandung membuat pihak Nica dan sekutu tidak bisa menggunakan kota ini sebagai markas militer. Aksi pembakaran menyebabkan asap hitam menjulang tinggi dan menutupi kota Bandung. Pembakaran tersebut membuat semua listrik di kota ini padam. Melihat aksi pembakaran kota Bandung, pasukan Inggris tidak tinggal diam. Pasukan Inggris melakukan penyerangan. Serangan besar berlangsung di sebelah selatan kota Bandung, tepatnya desa Dayeuhkolot. Pada desa tersebut ternyata ada sebuah gudang tempat penyimpanan senjata milik sekutu. Ternyata ada pejuang Indonesia yang ditugaskan untuk menghancurkan tempat ini. Pejuang ini bernama Rahman dan Muhammad Toha. Kedua tokoh tersebut merupakan anggota Barisan Rakyat Indonesia (BRI). Kedua pejuang itu berhasil meledakkan tempat penyimpanan senjata milik sekutu dengan dinamit. Tetapi sangat disayangkan, kedua tokoh gugur dalam serangan tersebut. Aksi pemindahan sempat ditolak oleh staf pemerintah kota Bandung. Mereka ingin tetap tinggal di kota tersebut, namun pada akhirnya demi keselamatan jiwa dan raga mereka, maka pada jam 9 malam mereka ikut dievakuasi dari kota Bandung. Setelah jam 12 malam, kota Bandung kemudian kosong dari pasukan tentara keamanan rakyat dan juga penduduk. Api masih berkobar, membakar kota, menyebabkan kota Bandung berubah menjadi seperti lautan api. Aksi pembakaran terpaksa dilakukan karena perbandingan kekuatan antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia sangat berbeda jauh. Kemudian setelah peristiwa ini, pasukan pejuang kembali melakukan perlawanan dengan strategi gerilya dari luar kota. Pertama kali muncul pada harian Merdeka, tepatnya tanggal 26 Maret tahun 1946. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa sebutan Bandung Lautan Api juga dicetuskan oleh seorang komandan polisi tentara bernama Rukana. Disebutkan saat itu para petinggi militer di bawah pimpinan Komandan Divisi 3, Kolonel A.H. Nasution melakukan rapat pada 24 Maret 1946, sekitar pukul 10 WIB, di markas Divisi 3 Tentara Republik Indonesia TRI. Saat itu keadaan rapat sangat emosional karena pada umumnya peserta rapat adalah komandan lapangan yang menginginkan pertempuran dilanjutkan dan menolak pasukan militer agar mundur sejauh 11 km sesuai ultimatum penjajah.
Pada kondisi rapat yang cukup memanas, kemudian Rukana yang merupakan seorang polisi militer mengusulkan agar terowongan yang ada di Sungai Citarum untuk diledakkan sehingga dapat menimbulkan lautan api. Tetapi karena sedang dalam kondisi sangat emosional, ia kemudian menyebutkan lautan air menjadi lautan api. Hal ini diungkapkan Aha Nasution dalam wawancara pada tanggal 1 Mei tahun 1997 seperti dikutip di dalam buku. Hingga kini sebutan Bandung Lautan Api masih dikenang oleh warga Bandung dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pemerintah Kota Bandung telah membangun sebuah tugu Bandung Lautan Api di lapangan Tegalega berbentuk menyerupai obor dengan api yang berkobar. Selain itu, nama Bandung Lautan Api juga diabadikan menjadi nama stadion berstandar internasional yang baru, selesai dibangun di kawasan Gede Bage, Kota Bandung.